Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap maya, bertemu lagi pada kuliah analisa numerik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya nanti mudah-mudahan diperuntukkan untuk kita semua. Amin. Baik, Ibu mohon maaf ya. Kita sekarang memasuki pertemuan yang kedua. Sebagaimana sudah Ibu terangkan bahwa analisa numerik itu salah satunya yaitu digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linier. Ya, ada persamaan non-linier, ada persamaan linier. Ya, sebagaimana sudah kalian pelajari di matematika teknik 1 dan matematika teknik 2. Baik. Penyelesaian dengan analisa numerik tentunya menghasilkan suatu nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak, ya, yang mendekati nilai eksak. Baik, Ibu share screen dulu. Sebentar. Sudah kelihatan? Baik, alhamdulillah ya. Penyelesaian dengan analisa numerik atau metode numerik itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Sebagaimana kalian ketahui bahwa persamaan nonlinier yang paling sederhana yaitu persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat masih mudah dikerjakan secara analitis atau aritmatik. Ya, sehingga persamaan kuadrat ini adalah persamaan nonlinier yang paling sederhana. Ya, misalnya bentuknya seperti ini. Ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini ya bisa diselesaikan dengan memfaktorkan, atau kalau tidak bisa difaktorkan berarti kita memakai rumus ABC. Ya. Kalian kan pasti masih ingat ya rumus ABC ya, bahwa untuk mencari salah satu akar-akar real dari suatu persamaan ya, itu X12 atau akar-akarnya adalah ya negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Misalnya begini ya, mungkin kalian sambil alat tulisnya digunakan. Misalnya ada persamaan kuadrat ya, persamaan nonlinier yang paling sederhana yaitu fungsi X atau Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Ya, kalau kita faktorkan tentunya ya buka kurung X plus 2 tutup kurung, buka kurung lagi X plus 2 tutup kurung. Maka akar-akar yang dicari yaitu X sama dengan min 2. Itu bisa diselesaikan secara aritmatik. Ya. Kalau persamaannya sederhana. Atau kalau tidak bisa diselesaikan secara difaktorkan, bisa dengan menggunakan rumus ABC. Misalnya ada persamaan ya. Fungsi X sama dengan X kuadrat plus 5X plus 1. Begitu ya. Itu bisa digunakan dengan menyelesaikannya dengan rumus ABC. Ya, ada berapa B-nya, berapa A-nya, berapa C-nya, bisa diselesaikan. Ya,
Tetapi kalau polinomialnya derajat 3, derajat 4, derajat 5, bahkan derajat 6, ya, rumus-rumusnya sangat kompleks sekali, ya, sangat kompleks sekali dan jarang sekali digunakan, ya. Maka dari itu untuk persamaan-persamaan dengan derajat yang lebih tinggi, ya, itu apalagi itu kalau derajatnya lebih tinggi itu tidak ada rumusnya, rumus ABC nggak mengatasi, ya. Maka dari itu digunakanlah, ya, metode numerik atau analisa numerik, ya. Analisa numerik itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan matematik yang tidak bisa diceritakan secara analitis atau aritmatik, ya. Metode numerik memberikan cara-cara untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang tadi, yang tingkat tinggi tadi, ya, secara perkiraan sampai diperoleh hasil yang mendekati penyelesaian eksak, ya. Penyelesaian numerik dilakukan dengan perkiraan yang beraturan, iterasi. Iterasi pertama, perkiraan kedua, iterasi kedua, perkiraan ketiga, iterasi ketiga, dan seterusnya. Ya, sedemikian sehingga setiap hasil kali akan lebih teliti dari perkiraan sebelumnya. Makanya Ibu pernah menerangkan bahwa, ya, menggunakan analisa numerik itu perlu ketelatenan karena perhitungannya berulang-ulang. Dengan melakukan sejumlah perhitungan iterasi yang dianggap cukup, ya, akhirnya didapat hasil perkiraan yang mendekati nilai eksak, nilai yang benar dengan toleransi kesalahan yang diizinkan, ya. Itu. Ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Ayo kita pelajari bersama bagaimana menyelesaikan persamaan non-linear. Oke, kita lanjut. Nah, salah satunya untuk menyelesaikan persamaan non-linear, mohon diperhatikan yang masih guyon, tolong, ya. Tolong benar-benar serius mengikuti kuliah pada siang hari ini. Biar nggak sia-sia. Ya, biar nggak sia-sia. Kuotanya nggak sia-sia, tenaganya juga nggak sia-sia. Oke, kita mulai, ya. Salah satunya adalah metode bisection atau biseksi atau metode setengah interval. Bagaimana menggunakan metode bisection atau metode setengah interval untuk menyelesaikan persamaan nonlinear? Ya, metode ini ide awalnya itu dari metode tabel, ya, di mana area dibagi menjadi n bagian, dibagi berapa bagian, ya. Kemudian hanya saja metode biseksi ini membagi ring menjadi dua bagian. Ya, dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Ya, sehingga bagian yang tidak mengandung akar itu dibuang. Ya, tidak digunakan. Kita menggunakan yang mengandung akar. Apa, Bu, yang mengandung akar? Mari kita ikuti, ya, bersama-sama, ya. Lah, hal ini dilakukan berulang-ulang perhitungannya, ya. Kemudian metode biseksi, ya, misalkan kita telah menentukan, ya, menentukan selang atau interval dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Kemudian dari situ interval X sama dengan A dimasukkan ke suatu fungsi atau ke persamaan. Ya. Kemudian X sama dengan B juga dimasukkan ke persamaan. Sehingga fungsi A, fungsi B itu lebih kecil dari 0. Kemudian selang atau interval A sampai B itu dibagi 2. A plus B per 2. Lah, mendapatkan nilai X. Ya, sehingga dua selang atau interval yang berukuran sama yaitu AX dan XB.
Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ya. Kemudian ya, ini ya, selang berikutnya diambil yang memuat akar. Apakah fungsi A dan fungsi X itu lebih kecil dari lebih kecil dari 0, atau fungsi X dan fungsi B lebih kecil dari 0. Kemudian ada semacam bagan alir ya, pengerjaan memakai metode biseksi ya. Kita mengambil ring ya, X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian ini loh kok. Nah, kemudian bagi 2 di X sehingga ada X ya, AX dan ada XBX ya. Kemudian masukkan ke fungsi ya. Apakah fungsi A dan fungsi X-nya lebih kecil 0 ya? Kalau tidak langsung langkah-langkah berikutnya ya. Ya, kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya ada flowchart yang lebih jelas ya. Ini. Sebentar Ibu tata dulu. Ya. Ini. Bagan alir dengan metode setengah interval. Pertama kita menghitung fungsi untuk interval delta X. Ya, untuk fungsi delta X yang sama sehingga didapat ya fungsi xn dan fungsi xn plus 1 dengan tanda yang berbeda. Tolong ini difoto dulu ya, difoto dulu ya, sehingga kita nanti langsung contoh soal bagaimana mengerjakan dengan metode biseksi. Silakan difoto. Sudah? Sudah, Bu. Oke ya. Kita kita ganti ke sini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, contoh soal mengerjakan dengan analisa numerik memakai metode bisection ya. Bisection atau metode setengah interval. Contohnya ya. Ada fungsi ya, hitunglah salah satu akar dari persamaan berikut. Ya, persamaannya adalah fungsi X atau Y ya sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 kali X min 3. Kerjakan sampai 5D. Ya, kerjakan sampai 5D. Sehingga nanti kalian menghitungnya pembulatannya sampai 5 desimal. Ya. Lah, kalian kalau mendapatkan soal ya hanya cukup seperti itu. Hitunglah salah satu akar dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 ya sampai 5D. Itu saja. Nah, langkah berikutnya berarti kalian melihat bagan alir tadi, flowchart tadi. Bagaimana algoritma yang harus kita lalui? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, langkah pertama yang tadi ya, yang ada di atas sendiri, hitung delta X interval X dengan ya fungsi xn dan fungsi xn plus 1 dengan tanda yang berbeda. Lah kita harus memperkirakan kira-kira terletak di mana salah satu akar realnya. Ibu mengambil xn-nya ya, xn-nya itu sama dengan 1. Sama dengan 1, kemudian x sama dengan 1 ini kita masukkan ke persamaan. Ya. X pangkat 3, 1 pangkat 3 sama dengan 1 plus X kuadrat, 1 kuadrat 1. 3 kali X,
3 kali 1, 3. Min 3. 2 min 3 sama dengan min 1. Min 3 sama dengan min 4. Ya. Jadi fungsi xn-nya sama dengan min 4. Kemudian kita memperkirakan lagi iterasinya lagi ya, yaitu xn plus 1, ini masih belum ada lambangnya ya, nanti akan kelihatan setelah slide berikutnya ya. Xn plus 1 Ibu coba dengan X sama dengan 2. Ingat, tadi di flowchart dengan fungsi xn dan fungsi xn plus 1 harus bertanda berbeda. Jadi kalau xn-nya, fungsi xn-nya ketemu min 4, berarti bertanda min, berarti xn plus 1-nya harus positif. Ya, Ibu tekan-tekan suara Ibu supaya kalian bisa memahami ya, lebih harus semangat ya, harus semangat ya. Kemudian Ibu mengambil 2 ya. Bisa saja kalian mengambil 3 bisa, atau mengambil 1,5 bisa, atau mengambil 1,75 bisa. Ya, untuk xn plus 1-nya. Tidak harus mengambil 2 ya. Terserah kalian. Mau siapa tahu perkiraan kalian lebih bagus ya, lebih mendekati akar yang kita cari. Ya. Kemudian X sama dengan 2 ini masukkan lagi ke persamaan, ke fungsinya. Ya. X-nya diganti 2 berarti 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Mana suaranya? Sama dengan 8. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4. 4 plus 8 12 ya. Kemudian 3 kali 2 6, min 6. 12 min 6. Min 6. Kemudian dikurangi lagi 3. Berarti min apa plus? Min apa plus? Plus, Bu. Plus ya. 12 dikurangi 6. Ya. Ya. Oke. Jadi sama dengan 3. Ya. Lah, ternyata perkiraan kita tepat bahwa salah satu akar realnya itu terletak antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ya. Dari negatif ke positif. Kenapa Bu harus dari negatif ke positif? Ya. Karena ini memotong sumbu X. Lah, perpotongan sumbu ke sumbu X itu salah satu akar dari persamaan ini. Ini coba di sini. Sebentar. Di share screen lagi yang ini. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini. Begini. Tadi misalnya ya, yang 1 itu ya, xn sama dengan 1. Sekarang xn ya sama dengan A. Kalau kita gambarkan di grafik ini, ternyata dimasukkan ke fungsi, ke persamaan Y tadi, ya, A kita masukkan, hasilnya ternyata A-nya ada di atas sumbu X. Positif berarti, positif. Ya, kalau negatif kan ada di bawah sumbu X. Ya, paham ya? Kemudian perkiraan berikutnya, X-nya sama dengan B. Ternyata hasilnya negatif di sini. Nilai Y-nya begini. Sehingga koordinat ini adalah Y-nya negatif ya, atau fungsinya negatif, sedangkan yang ini B, Y-nya
Ini negatif, ini positif. Ya, kalau dua koordinat ini kita hubungkan, maka akan memotong sumbu X. Perpotongan sumbu X ini yang kita cari, ini adalah salah satu akar dari persamaan non-linear. Ini yang akan kita cari dengan metode bisection. Ya, makanya pada flowchart itu harus ya fungsi xn ini harus bertanda berbeda dengan fungsi xn plus 1. Karena pasti dengan tanda berbeda itu memotong sumbu x. Karena akar yang kita cari itu memotong sumbu X. Jadi sudah bisa kita sudah punya pegangan bahwa salah satu akar realnya terletak antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Paham? Ya, gimana? Paham? Ini. Salah satu akar realnya itu terletak antara 1 dan 2. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kita tidak tahu pasti berapa akar atau berapa X di saat memotong. Ya. Saat memotong sumbu X itu berapa? Ya. Kita tidak tahu apa 1,5, apa 1,2, apa 1 berapa. Kita tidak tahu pasti. Makanya digunakan metode bisection. Bagaimana langkah berikutnya? Lihat flowchart-nya. Lihat flowchart-nya. Apa? Ke bawah. Menghitung X berikutnya. Yaitu menghitung X1. Ini. X1 makanya setengah interval. X1 adalah Xn ini 1 plus Xn plus 1 ini 2. 1 plus 2 per 2 sama dengan 1,5. Ya. Lah, 1,5 ini kemudian dimasukkan ke fungsi, ke persamaan. 1,5 pangkat 3 plus 1,5 kuadrat min 3 kali 1,5 min 3. Hasilnya min 1,875. Ini berarti fungsi X1. Ya, fungsi X1. Jadi sebagaimana Ibu jelaskan bahwa memakai analisa perhitungan dengan analisa numerik itu tidak perlu kalian tulis dijabarkan seperti ini, tetapi langsung ditabelkan. Apa saja yang dibutuhkan di dalam tabel? Ini. Ada iterasi, perkiraan. Ada XN. Tadi XN-nya sama dengan berapa? 1. Masukkan sini. Perkiraan pertama, XN-nya sama dengan 1. Kemudian ada XN plus 1 sama dengan 2. Ibu jelaskan bahwa XN plus 1 bukan berarti ini 1 plus 1, bukan. Ya, ini terserah kalian. Misalnya kalian mau mengambil X-nya sama dengan 3, silakan, nggak apa-apa. Misalnya kalian ternyata letaknya antara ini, ya. Yang penting kalian harus ini negatif sampai positif. Ya. Ternyata ini kan positif. Oke, berarti akarnya terletak antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kemudian ini masih kosong sungguhnya. Lah, kita tadi menghitung fungsi Xn, yaitu min 4. Masukkan. Xn plus 1 sama dengan 3. Sudah terletak di sini.
Ya, karena antara negatif sama positif. Kemudian menghitung X1-nya yaitu Xn plus 1 dibagi 2 sama dengan 1,5. 1,5 dimasukkan ke persamaan. Kan persamaannya tadi X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Masukkan 1,5 dan hasilnya adalah fungsi X1 min 1,875. Sekarang coba lihat flowchart-nya lagi yang di foto tadi. Ya. Setelah itu bagaimana selanjutnya? Kita masih memperkirakan pertama. Kemudian perkiraan kedua yaitu dasarnya kita harus mengevaluasi. Setelah menghitung X1 kan ke bawahnya itu kita evaluasi. Apakah fungsi Xn dan fungsi X1 bertanda sama? Ayo, jawabannya apa? Bertanda sama apa enggak? Apakah fungsi Xn dan fungsi X1 bertanda sama? Iya apa tidak? Evaluasinya. Ya, Bu. Iya, ya. Karena sama-sama negatif Ya. ini. Min 4, min 1,875. Sama-sama negatif. Kalau iya, terus kalian nolehnya kemana itu? Di flowchart. Di bagian alir tadi. Ya. Xn sama dengan X1. Xn sama dengan X1. Xn sama dengan X1. Kalau tidak berarti melirik ke bawah. Ya. Xn plus 1 sama dengan X1. Karena iya berarti ya. Ini. Iya. Berarti Xn ini diganti dengan X1. X1 1,5 sekarang posisinya di Xn. Ya, ini ke sini. Sedangkan Xn plus 1-nya tetap 2. 2. Kemudian sudah ya posisinya begini. 1,5, 2. Nah, posisi yang fungsi Xn ini diganti posisinya dengan X1. Pindah ke sini. Sedangkan ini fungsi Xn plus 1 tetap 3. Ya, berarti ini kosong, ini kosong. Itu yang akan dihitung menjadi perhitungan baru. Ya. Bahwa ya untuk menghitung X1 rumusnya tetap seperti ini. Bahwa 1,5 plus 2 dibagi 2 sama dengan 1,75. Ya. Kemudian 1,75 ini dimasukkan ke persamaan lagi. Ya. 1,75 pangkat 3 plus 1,75 kuadrat min 3 kali 1,75 kemudian min 3. Sama dengan ini. Jadi kita tidak perlu dicatat dulu 1,75 itu pangkat 3 berapa dicatat gitu. Enggak, langsung dengan mesin hitung bisa ya untuk menghitungnya. Pakai Excel juga bisa. Ya. Pakai Excel juga bisa. Jadi tidak perlu mencatat seperti ini, langsung ditabelkan.
Ini iterasi kedua, perkiraan kedua. Kemudian evaluasi lagi. Apakah fungsi xn dan fungsi x1 bertanda sama? Ayo dievaluasi bagaimana? Apakah fungsi xn dan fungsi x1 bertanda sama? Tidak. Tidak ya. Tidak. Tidak, karena negatif dan positif. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Ya, ya. N per 1 Xn plus 1 sama dengan sama dengan X1. 1. Ini, lihat ini ya. Ya, Xn-nya tetap berarti. Kemudian Xn plus 1-nya ganti dengan X1. 1,75 posisinya sekarang di sini. Ya. Kemudian juga ini hasilnya Xn-nya tetap. Kemudian fungsi Xn plus 1-nya juga ganti dengan fungsi Xn X1. Pindah ke sini. Apa berarti yang harus kita hitung lagi? Ini yang masih kosong. Ini karena sudah Ibu yang ngerjakan ya. Kalau kalian kan kosong masih ini ya. Bagaimana menghitungnya? Yaitu ini ya. 1,75 plus 1,5 plus 1,75 dibagi 2 sama dengan 1,625. 6,25 masukkan ke persamaan. Ya, masukkan ke persamaan. Begitulah ya. Kemudian masukkan ke persamaan hasilnya min 0,94335. Evaluasi lagi. Apakah fungsi xn dan fungsi x1 bertanda sama? Sama. Sama, sama-sama negatif. Ya, sama. Kalau begitu berarti yang ganti sekarang xn-nya diganti x1. Nah, ini. Sedang xn plus 1-nya adalah tetap. Ya. Terus seperti itu perhitungannya. Makanya analisa numerik itu perhitungannya berulang-ulang dan perlu ketelitian. Kalau diminta 5D berarti misalnya ini hasilnya itu melebihi, berarti kita membulatkan. Membulatkan ke angka yang berarti signifikan digit. Ya, itu seterusnya. Bu, kapan berhentinya? Kapan berhentinya? Ya, berarti kalian bisa berhenti. Kalian harus paham yang mana sungguhnya yang akar yang dicari. Ya, akar yang dicari. Berarti yang ada rumusnya ini. Bukan xn dan bukan xn plus 1. Tetapi X1 ini yang dicari. Ya. Lah, X1 boleh berhenti dan boleh memutuskan, boleh menyimpulkan asalkan ini sudah kelihatan konvergen. Sudah kelihatan konvergen. Ingat, ada nozzle konvergen, ada nozzle divergen. Ya, ada nozzle konvergen dan ada nozzle divergen. Apa itu nozzle konvergen? Kalau semburannya itu menyatu. Ya, kalau divergen itu menyebar. Jadi kalau angka-angkanya sudah kelihatan menyatu seperti ini, 1,7, 1,7, 1,7, sedangkan di belakangnya 7 ini angka tidak signifikan untuk dibulatkan. Itu sudah boleh berhenti. Ya, sudah boleh berhenti ini. Atau evaluasinya boleh berhenti dengan fungsi X1-nya kecil atau mendekati 0. Ya, atau mendekati 0. Ingat,
perhitungan dengan analisa numerik atau menghasilkan nilai perkiraan. Nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau nilai yang benar. Ya, nilai yang benar. Jadi kalau sama dengan 0 mustahil ya. Kalau sama dengan 0 seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti persamaan kuadrat tadi, bahwa X salah satu akar realnya adalah X sama dengan min 2. Itu pasti karena Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau dengan analisa numerik mendekati mendekati 0. Ya. Jadi kalian sudah bisa melihat di tabel ini, sudah kelihatan di tabel, sudah bisa membaca tabel ya, bahwa tadi kita kan pertama memperkirakan itu akar realnya terletak antara 1 dan 2. Ya, nggak tahu X-nya sama dengan berapa. Ya, yang jelas antara 1 dan X sama dengan 2. Kemudian setelah dihitung dengan metode bisection itu semakin sempit. Ya, intervalnya ini antara 1,5 sampai 2. Kemudian dihitung lagi antara 1,5 sampai 1,75 dan seterusnya sehingga semakin menyempit. Ya, letak akarnya. Ya, letak akarnya. Atau ini. Bayangkan ya. Coba kalau min 4 ada di bawah sumbu X min 4 sampai ke positif 3. Kan intervalnya, ring-nya cukup lebar gitu ya. Tetapi semakin lama perhitungannya semakin menyempit. Nah, ini suatu saat bisa mendekati 0 semua. Ya, kalau sama dengan 0 mustahil ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Karena itu ya, kita menghasilkan nilai perkiraan. Sehingga kalau mau memutuskan bahwa X-nya sama dengan berapa, itu tidak X sama dengan 2 gitu, bukan. Penulisannya adalah kira-kira X sama dengannya itu yang lambang tak terhingga itu 2 kali kan, kira-kira 1,7 sekian. Itu ya. Coba kalian pahami, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini metode bisection atau metode setengah interval. Ya, metode setengah interval. Ya. Ini sampai ini nanti bisa mendekati sampai 0 ya, 0,0000 sekian. Boleh kalian berhenti dan boleh kalian memutuskan bahwa itulah yang kita cari. Ya. Ayo ditanyakan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang belum paham dengan metode bisection karena Ibu belum belum membuat link YouTube-nya untuk metode bisection ini. Ya, untuk metode bisection ini. Ya. Yang ada yang belum Bu. Apa? Yang turun-turun itu loh Bu, yang 1 jadi 1,5 jadi 1,625 itu agak belum paham. Kalian tadi kan sudah memfoto flowchart-nya gitu ya. Itu sebagai evaluasi. Ya, evaluasi. Kalau ini kita memperkirakan. Kalau 1 dan 2 itu memperkirakan, asalkan kalau sudah dimasukkan ke persamaan, maka hasilnya antara negatif sampai positif. Karena antara negatif sampai positif itu pasti memotong sumbu X. Nah, perpotongan dengan sumbu X itu yang kita cari salah satu akarnya. Ya, salah satu akarnya itu. Kemudian dievaluasi. Evaluasi ya, apakah fungsi xn dan fungsi x1 bertanda sama ya, sama-sama negatif. Maka kalau kita melihat di flowchart-nya kalau bertambah sama ya katanya ya, maka xn diganti x1 ini. Sedangkan xn plus 1-nya tetap. Begitu seterusnya untuk menentukan ini. Itu dari hasil kita mengevaluasi antara fungsi xn dan fungsi x1-nya itu dievaluasi.
Apakah bertanda sama? Oh iya, oh tidak. Kalau tidak bagaimana? Fungsi xn plus satunya diganti x1. Paham? Dicoba aja, dicoba dihitung ya, dihitung, kemudian pasti akan ketemu ini. Ya. Gimana? Ada masih kurang paham? Bu. Ya. Harus dipelajari ya. Ya, kalau kalian paham, nanti akan senang ya, senang dengan mata kuliah analisa numerik atau metode numerik ya. Itu ya bagaimana kita menggunakan metode bisection atau metode setengah interval ya. Baik, untuk mengevaluasi kalian sudah paham atau belum? Ini ada beberapa soal ya, tugas kalian kerjakan ya, harus dikerjakan sendiri. Jangan menunggu hasil temannya ya. Belum tentu hasil temannya itu benar. Ya, belum tentu benar. Tapi kalau hasil sendiri walaupun salah, tetapi paham kalian ya, walaupun salah tapi paham. Itu bentar, ini ada ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Ini. Bu. Ya, kalian bisa difoto apa dicatat ya. Selesaikan persamaan berikut ya. Fungsi X atau Y sama dengan eksponensial pangkat X min 5X kuadrat. Kerjakan sampai 5D. Ya. Dan kalian tidak perlu memperkirakan ya, kalau tadi kan kita memperkirakan apakah X terletak di mana, tetapi ini sudah ada patokannya bahwa ringnya itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Gak perlu memperkirakan wis ya. Tapi kalau di dalam soal tidak ada ringnya ya, kalian harus memperkirakan, mencoba-coba. Misalnya mencoba sama dengan 0 positif hasilnya, itu mencoba lagi ternyata positif lagi, ya terus dicoba sampai menghasilkan negatif. Ya, sampai menghasilkan negatif. Itu ya. Ini soal nomor 1. Terus soal nomor 2. Ini. Ada sebuah persamaan ya, Y atau fungsi X sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 10X min 20. Ringnya ini, ringnya sama dengan ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Kok 10? X sama dengan 2. Ya. Soal ketiga ya. Fungsi X sama dengan atau nilai Y sama dengan persamaannya X eksponensial pangkat min X plus 1. Ya, dengan ring X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Silakan dikerjakan, kemudian di email ya. Ibu ingin tahu nanti minggu depan ya, waktunya cukup panjang, 1 minggu ya. Di email Ibu ingin lihat siapapun minggu depan yang ditunjuk untuk Ibu tanyakan ini asalnya dari mana ya, harus bisa menjelaskan. Ya, ini untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham dengan metode bisection ya, apakah belum ya. Ini toleransi ya, toleransinya diabaikan nggak apa-apa ini ya.
Berarti toleransinya 0,0001 gitu ya. Diabaikan aja, nggak usah. Ya, itu untuk mengevaluasi pemahaman kalian. Ya, mungkin masih ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, yang terkait dengan dikerjakan sampai D5 itu maksudnya bagaimana? berarti minggu yang lalu nggak masuk ya? Nggak ikut Zoom ya? Masuk Bu, tapi Kenapa? ikut Bu, Kok nggak paham? masih belum paham. Gitu. Ada apa angka yang berarti significant digit yang dilambangkan dengan S, ada apa D desimal menunjukkan berapa angka desimalnya. Kalau dikerjakan, kalau kelas ini ngerjakan sampai 5D ya, berarti dikerjakan sampai 5 desimal. Sebentar, Ibu share screen lagi. Seperti ini. Ini kan 5D. Ini kan 5D. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di perhitungan, ya, di perhitungan kalian menghasilkan sampai di belakangnya ini 1, 3 misalnya, kan kalian harus membulatkan ke 5D. Ya, 5D. Misalnya kalian disuruh sampai 4D gitu ya. Perhitungannya kan ini ya. Maka kalian harus membulatkan sampai 4D. Min 0,1248. Paham? Paham Bu. 0,1719. 9. Ya. Kalau 3D misalnya ini ya, 3D ya. Maka 0,172. Ya. Iya Bu. Oke ya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya. Dicoba, dikerjakan sendiri, harus percaya diri ya bahwa kalian mampu ya untuk mengerjakan hal tersebut. Ya. Ya Bu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Bun. Sudah ya. Baik, sebagai absensi, Ibu mohon kalian on kamera. Hasan, mana Hasan? Oke. Sudah layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. Sudah semua? Ada ini. Sudah enggak menuliskan NIM, Rizky Zainur. Kemana kamu? Ya. Oke. 1, 2, 3. Udah ya? Cukup? Ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat menjalani perkuliahan ini walaupun kita kuliah dengan bertatap maya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa dengan ikhlas menjalaninya ya. Kita berdoa mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berakhir ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Ayo. Semangat. Ya, semangat tetap ya. Semangat. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu tutup ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses ya. Amin. 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 Amin.